sahabat Ekora NTT, secara pribadi hari ini saya senang sekali karena di redaksi kami punya tamu, teman ngobrol kita, sosok yang istimewa sekali. Saya kalau kemana-mana berkaitan dengan liputan tentang koperasi, saya senantiasa menjumpai sosok ini. Dan hari ini kita akan ngobrol, teman ngobrol kita ini sebentar Bapak akan memperkenalkan diri, tapi informasi awal namanya Bapak Andreas Mbete. Ini salah satu pengurus koperasi KSP Kopdit Obermas. Kita akan banyak ngobrol bersama Bapak Andreas, tapi kesempatan pertama kita berikan perkenalan yang bisa Bapak Andreas sapa para pendengar sahabat Ekora NTT, Bapak. Baik, terima kasih. Saya mulai dengan satu puisi kecil. Di Arab ada kurma, di Sika ada kuah asam. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan, nama saya Andreas Marcelinus Mbete. Saya saat ini sebagai pengurus KSP Kopdit Obermas sekaligus merangkap pengurus harian. Awal mula bahwa saya setelah pindah dari Waingapu ke Maumere, kemudian saya mengenal betul CU Obermas di kala itu. Kemudian di tahun 90-an saya masuk menjadi anggota Kopdit Obermas dengan nomor anggota 1405 di kala itu. Dalam perjalanan di tahun 2005 saya terpilih sebagai pengawas Kopdit Obermas, dan sebagai pengawas saya dipercayakan 2 periode, itu tahun 2005 sampai dengan 2010. Kemudian tahun 2011 saya diminta untuk masuk dalam calon pengurus dan juga terpilih. Kemudian saya terpilih sebagai pengurus, 2 tahun sebagai sekretaris pengurus. Kemudian di tahun 2018 sampai dengan 2021 saya dipercayakan sebagai ketua KSP Kopdit Obermas. Terima kasih untuk perkenalan awal dan informasi. Terima kasih Bapak karena pantun tadi di Arab ada kurma, di Niantana ada kuah asam. Nah, sahabat Ekora NTT itu perkenalan dan saya kira suatu pantun puisi yang menarik sekali dari Bapak Andreas. Sebagai pengurus ini kan cukup lama, apalagi mulai ketika pertama sekali masuk menjadi anggota Obermas, KSP Kopdit Obermas. Perjalanannya mulai ketika berpindah dari Waingapu. Kalau boleh tahu aslinya dari Sumba atau memang asli orang Maumere yang sebelumnya kerja dulu di Waingapu nih Bapak? Saya ini aslinya Maumere, kelahiran dalam SK itu Alor. Tetapi itu dalam SK. Sesungguhnya saya berasal dari Desa Masebeva, Kecamatan Paga, yang sekarang ini pemekaran desa. Saya punya desa itu Desa Wolorga. Ya. Jadi, kalau boleh tahu, misalnya sampai sekarang kan masih pengurus, keragaan sendiri di Obermas itu jumlah pegawainya, masih gambaran singkat, jumlah kantor cabang, anggotanya itu berapa sih Bapak? Baik, jadi sebagai pengurus kita harus tahu semuanya, yaitu pertama jumlah kantor cabang. Jadi kami jumlah kantor cabang sampai dengan saat ini ada 32 kantor cabang. 32 kantor cabang. Ya, 32 kantor cabang, tapi ada cabang utama, ada kantor cabang dan juga cabang pembantu. Jadi total semua 32 kantor cabang. Jumlah karyawan itu kurang lebih 520 karyawan. Kemudian jumlah anggota itu sampai dengan Desember 31 Desember 2024 itu 158.204 orang. Kalau sampai dengan terakhir ini di bulan Juni itu sudah 160.000 sekian. Ya.
Luar biasa, sudah boleh dibilang masih segar untuk mengingat tadi jumlah semua itu Bapak ya. Dan lalu kalau mungkin saya tambahkan, selain itu jumlah simpanan di Obermas itu untuk simpanan saham dan non saham itu sudah total 1.032 miliar lebih. Luar biasa Bapak. Ya. Kemudian jumlah uang yang beredar itu 1,2 triliun. 1,2 triliun. Lalu aset 1,4 triliun lebih. Jadi seperti itu. Seperti itu kan. Ya. Ini sebagai pengurus Bapak. Ya. Obermas ini kan kita bilang terkenal dengan apa tadi layanan digitalisasinya, juga penyalur KUR. Saya kira semacam ketika ada pertemuan-pertemuan di awal untuk menggodok semua itu sebagai pengurus Bapak, itu ada tidak semacam satu dua ya kita bilang tantangan gontok-gontokan di dalam itu Bapak? Kami di Obermas itu begini, satu prinsip terutama Pak JM ini ingin Obermas itu menjadi terdepan. Itu tekad dari Pak JM itu bahwa ingin Obermas itu menjadi yang terdepan. Lalu saya sendiri juga dulu pernah diwawancarai oleh majalah UKM. Saya katakan, bagaimana dengan Obermas? Saya bilang, kami membuat Obermas itu tidak seperti biasa-biasa saja. Ya. Jadi jangan Obermas itu menjadi koperasi yang biasa-biasa saja. Tetapi Obermas menjadi koperasi yang luar biasa dan menjadi yang terdepan. Dan dengan tekad ini, apalagi Pak JM ini, Pak Yanto, dia ingin selalu ada perubahan-perubahan. Dan kalau perubahan-perubahan itu terutama dalam masalah digitalisasi ini, kami pengurus sangat-sangat mendukung. Karena kita ini, Obermas itu bukan sebagai selain koperasi besar tingkat nasional, tetapi ingin menjadi koperasi modern. Ciri koperasi modern itu adalah harus menggunakan digitalisasi, dan itu ketentuan ini. Sehingga kebijakan-kebijakan, lalu kemudian ada tawaran-tawaran untuk kita melakukan digitalisasi dalam berbagai aplikasi, ini didukung penuh oleh pengurus. Sehingga dalam pembahasan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk aplikasi-aplikasi tertentu, itu kami pelajari betul. Jadi seluruh pengurus, pengawas, JM kami bahas di meja rapat pengurus, lalu memutuskan ini yang terbaik, kita putuskan. Kami tidak melihat biaya, karena biaya itu kami anggap bahwa itu adalah investasi. Sebab kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasi dalam sistem digitalisasi, lalu biayanya sekian banyak, lalu kita mundur, itu berarti kita tidak ingin untuk maju. Nah, kalau mau ingin maju sebagai koperasi yang modern, ya kita biaya itu jangan kita anggap bahwa itu adalah biaya, tetapi itu adalah investasi. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga kami dalam rapat pengurus itu betul-betul kami bahas secara serius dan kami memutuskan bersama. Karena kita ingin bahwa Obermas itu menjadi yang terdepan. Dan modern tadi Bapak. Ya, menjadi koperasi modern tadi. Oke, Bapak, kita kan orang bilang digitalisasi tapi butuh juga semacam satu dua spirit roh gitu. Koperasi terlebih yang namanya koperasi kredit, KSP Obermas ini kan yang namanya kalau sebut koperasi kredit dia punya rohnya itu kan semangat kekeluargaan gitu. Ada tidak semacam semangat yang Bapak sebagai pengurus tuh, ini perlu di semua pegawai, semua yang terlibat di dalamnya itu harus jalankan gitu. Itu kira-kira roh apa tuh Bapak? Semangat apa tuh Bapak? Jadi kami prinsip itu kita menerapkan prinsip spirit kebersamaan. Dengan rasa kebersamaan, dengan merasa kita lihat misalnya satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi orang bilang one for all for one. Nah, jadi semangat persatuan itu sangat-sangat dijaga.
kami di tingkat pengurus dengan Pak JM itu rapat, itu kami selalu menjaga betul itu. Pak JM mengajukan dia ada program-program yang harus dilaksanakan, lalu kami pengurus membahas bersama, memutuskan bersama, lalu memberi mandat kepada JM untuk melaksanakan. Sehingga saling harga menghargai dan hampir tidak ada benturan di antara pengurus dengan JM atau di antara pengurus dengan anggota. Kami betul-betul menjaga kekeluargaan, karena prinsip kekeluargaan itu yang sangat-sangat harus dijaga. Jadi spirit itu Bapak bergaya hidup ya Bapak. Ya, spirit itu. Sekarang misalnya berkaitan dengan anggota juga Bapak, tidak pengalaman perjumpaan yang Bapak Andreas temukan, anggota ini misalnya kelihatan awalnya biasa-biasa, tapi ketika ada bersama Obermas ada suatu pencapaian, misalnya anaknya bersekolah atau usahanya begitu Bapak, sebagai pengurus dalam catatan Bapak. Jadi yang pertama sekali kita di koperasi itu kan salah satu pilar itu adalah pendidikan. Dan untuk melakukan pendidikan itu adalah kami pengurus. Kami turun. Bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anggota yang membuat anggota itu percaya dan yakin. Percaya dan yakin Bapak. Percaya dan yakin. Dan ini kuncinya. Jadi kuncinya itu pada pendidikan anggota yang membuat anggota itu percaya. Kami di Obermas itu selain pendidikan dasar, itu ada pendidikan finansial literasi. Ya, literasi keuangan Bapak. Ya, literasi keuangan. Dan ini yang sangat-sangat menyentuh anggota, bagaimana anggota itu mengelola uangnya itu dengan secara baik, benar, dan bijaksana. Jadi kita memotivasi kepada anggota bagaimana kita mau menggunakan uang itu secara baik, benar, dan bijaksana. Ini penting. Karena di finansial literasi itu kan kita sudah bisa melihat, ini semangat menabungnya seperti apa. Dan kita memberi motivasi untuk menabung. Contoh, kami sebagai pengurus ini, kami kuliahkan anak-anak kami itu selain kami pinjam, tapi kami punya tabungan, sudah disiapkan. Karena di Obermas itu ada Sidandik, ada Simapan. Bagaimana kita merencanakan masa depan anak kita. Itu produk-produk unggulan. Produk-produk unggulan. Jadi saya selalu kasih contoh, misalnya Bapak inginkan untuk anaknya sampai sarjana. Pinjam 50 juta dari Obermas. Jangan Bapak pulang uang. Simpan di Simapan dengan 5 sertifikat. Masing-masing sertifikat itu nilainya 10 juta. Nah sekarang Bapak hitung, Bapak punya anak sekarang umur berapa? Misalnya umur 6 tahun. Berarti 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMP sudah 9, 3 tahun di SMA, 12 tahun. Dikalikan Bu. Kemudian sertifikat pertama di tahun yang ke-12 jatuh tempo. Lumayan tuh Bapak. Dia punya uang pokoknya 10 juta ditambah dengan bunga selama 12 tahun. Dia kuliah tahun kedua, sertifikat yang kedua jatuh tempo, yaitu di tahun ke-13. Dan seterusnya sampai dengan dia tamat sarjana. Bapak Ibu tidak perlu pinjam. Tidak bayangkan uangnya sudah ada. Uang begitu banyak Bapak. Iya. Jadi saya bilang, sehingga anggota itu memberi pencerahan. Itu yang Bapak turun ke lapangan selalu bicara. Turun ke lapangan, kita selalu bicarakan seperti itu. Oke, dan saya lihat masih segar bugar Bapak ya. Masih setia turun ke lapangan ketemu menemui anggota. Kami pendidikan tidak saja di Maumere, di Ngada, Nagekeo, cabang-cabang yang di luar Sika, kita turun. Kami berikan contoh-contoh konkret. Saya bilang contoh, ini kita punya JM. Dia bekerja sudah sekian tahun, dia punya tabungan luar biasa. Dia mau menyekolahkan anaknya dari tabungan itu.
Dia bangun rumah dari tabungannya. Orang berpikir bahwa dia bangun rumah mewah ini Karena dia melewati proses tuh, melalui proses. Jadi manfaat tabungan itu apa? Banyak manfaatnya. Jadi kita memberi motivasi anggota itu untuk menabung itu. Oke. Di Obormas sendiri juga kan terkenal sebagai salah satu koperasi penyalur kur nih Bapak. Iya. Kita juga pengen dengar nih Bapak, misalnya ketika Bapak turun ke lapangan dan menemui anggota, ada tidak yang bisa Bapak bagikan ketika anggota ini dia punya usaha misalnya percetakan batu merah atau batako atau pertanian yang Bapak rasa istimewa sekali, itu Bapak pernah mengalami perjumpaan tidak begitu? Ada, ya. Jadi ada contoh macam di Tilang itu kepala desa, dengan dia punya usaha hortikultura itu. Hortikultura itu kan dia pinjam kur itu. Dia berhasil sampai dengan pada waktu itu kan Pak Menteri turun ke lokasi. Dan sebagai pengurus itu kebanggaan, iya, kita bangga. Lalu petani itu juga dia lebih merasa bangga bahwa seorang menteri turun langsung ke usahanya itu melalui dana kur ini. Dan dia termotivasi untuk bekerja terus. Iya. Jadi sehingga mempengaruhi orang-orang di sekitar, anggota-anggota lain untuk mulai memanfaatkan dana kur ini untuk mengembangkan usaha-usaha di sektor real. Ini yang luar biasa. Ya. Sehingga di dalam pendidikan bilang, kamu pinjam kur, misalnya kita ada 3 jenis kur. Kur ini super mikro, kur mikro, dan kur kecil. Kur super mikro itu kita pinjam maksimum 10 juta, bunga 0,25% per bulan, atau 3% per tahun. Itu super mikro tadi Bapak? Super mikro. Anda pinjam 10 juta hanya bayar bunga 25.000. Yang kedua tadi Bapak? Yang kedua tuh ini mikro, kur mikro. Kur mikro tuh kita pinjam maksimum sampai dengan 100 juta. Dengan bunga 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Sama juga dengan kur kecil, suku bunganya sama, tetapi pinjaman itu dari 101 juta sampai dengan 500 juta. Iya. Dan ada anggota yang pinjam sampai 500 juta. Iya. Untuk menjalankan usaha. Untuk menjalankan usaha. Dan berikutnya ada kur kecil tadi Bapak? Ya, itu kur kecil. Berapa tuh Bapak? Maksimalnya? 500 juta tadi. Ya, maksimum 500 juta. Kalau mikro, maksimum 100 juta. Nah, inilah tujuan pemerintah untuk membantu masyarakat. Sehingga tadi Pak JM dia menjelaskan bagaimana perjuangan untuk dia bisa menjadi penyalur kur. Luar biasa. Dan kita harus berterima kasih itu. Bahwa seorang JM memperjuangkan untuk orang-orang kecil. Ini luar biasa. Oh, itu yang dibahas, digodok bersama di tingkat pengurus dulu. Di tingkat pengurus. Jadi sebelum kami disetujui sebagai penyalur kur, tadi Pak JM sudah jelaskan bagaimana dia mempersiapkan agar supaya satu saat Obormas bisa jadi penyalur kur. Oh ya, dicerita lepas luar kita tadi itu Bapak. Sebagai sesepuh kita bilang, sesepuh, pengurus, pengawas yang pernah melewati, menyaksikan Obormas berkembang sampai melewati masa usia 50 tahun kemarin itu Bapak. Kira-kira ada tidak, kita butuh pendengar, kita butuh semacam pencerahan 1-2 catatan dari Bapak Andreas untuk publik, tapi juga harapan terhadap Obormas ini. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan supaya ini kita tidak boleh berhenti di sini, kita tidak boleh stagnan, termasuk catatan untuk adik-adik generasi kita, generasi Z, generasi milenial, kami yang generasi milenial tuh Bapak. Silakan Pak. Jadi baik. Jadi harapan kami bahwa Obormas kita inginkan menjadi yang terdepan, lalu kemudian dengan berbagai prestasi-prestasi yang sudah kita raih selama ini, kita mengharapkan bahwa masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya untuk tetap menjadi
anggota Obormas yang dikatakan anggota sejati. Berarti dia menjadi anggota sampai dengan dia mati. Memanfaatkan berbagai kemudahan-kemudahan yang kami siapkan di Obormas itu. Begitu banyak kemudahan. Orang katakan bahwa, oh ini koperasi ini hanya yang makmur itu, yang sejahtera itu hanya pengurus dan karyawan. Bukan. Yang sejahtera itu anggota. Karena Obormas sudah menyiapkan produk-produk yang sedemikian rupa untuk membantu anggota itu mensejahterakan dirinya. Tinggal dia manfaatkan. Dia manfaatkan produk-produk itu. Sehingga saya menghimbau itu, baik masyarakat, marilah kita bersama dengan Obormas, kita memanfaatkan semua produk-produk simpanan pinjaman yang ada di Obormas untuk kita hidup lebih baik. Dari yang kurang menjadi lebih baik, dari yang belum ada menjadi ada. Karena berbicara tentang sejahtera itu dari kita sendiri. Ya, dari kita sendiri. Itu yang harapan kami. Yang kedua, memang kita lihat koperasi modern sekarang ini kan harus bagaimana menggaet ini orang muda, kaum milenial dan generasi Z ini. Obormas punya pikiran, Obormas go to campus. Itu yang sekarang sementara berjalan, Bapak ya? Ya, go to campus. Ini saya ingat dengan seminar Bapak Gubernur NTT 50 tahun Obormas. Bapak Gubernur katakan apa? Mahasiswa jangan hanya kuliah menunggu wisuda, tetapi masih kuliah ini manfaatkan koperasi untuk mulai menjalankan usaha-usaha pribadi. Apalagi sekarang ini dengan bisnis online. Itu bisa digarap Bapak ya? Ya, jadi mereka itu berbicara tentang orang-orang generasi Z ini, orang yang tidak suka antrian, tidak suka menunggu terlalu lama, menunggu. Nah, bagaimana kita koperasi itu mampu memotivasi mereka memanfaatkan produk-produk yang ada di koperasi dengan menjadi anggota koperasi untuk mereka mengembangkan mereka punya bakat usaha yang mereka usaha melalui digitalisasi ini. Sehingga sekalipun mereka masih kuliah, mereka anggota koperasi, mereka pinjam dari koperasi untuk mereka bisa mulai melakukan usaha-usaha melalui digitalisasi online ini. Sehingga ke depan bagaimana kita meyakinkan ini kaum milenial dan generasi Z ini yang menjadi tugas dari pengurus manajemen untuk kita meyakinkan mereka. Dan itu sampai sekarang tetap setia dijalankan oleh Bapak dan para teman-teman pengurus Bapak ya? Iya. Dengan kita sudah istilahnya go to campus. Ini penting. Selain kita menggaet dulu para dosennya, baru kita masuk ke mahasiswanya. Jadi seperti itu. Bapak Andreas, terima kasih untuk saling berbagi informasi, juga 1-2 catatan penting selama masa ketika Bapak menjadi anggota, terus menjadi pengurus pengawas di KSP Kopdit Obormas. Saya kira sahabat Ekora NTT mendapatkan 1-2 pengetahuan dan catatan penting dari Bapak Andreas yang kiranya menjadi bekal untuk kami semua, Bapak. Terima kasih untuk waktunya, Bapak ya. Baik, secara pribadi dan juga atas nama teman-teman pengurus pengawas, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Ekora. Dengan kegiatan wawancara ini, pasti Ekora akan menyebar. Betul. Sehingga banyak orang membaca, banyak orang mengikuti, sehingga banyak yang nanti akan berminat ke Obormas, terutama kaum milenial dan generasi Z ini. Bahwa di Obormas ini ada kemudahan-kemudahan seperti ini, sehingga kami harus bergabung dengan Obormas. Jadi sekali lagi terima kasih sama-sama Bapak ya, atas kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak. Ya.